Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wasyukru lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Apa kabar Bapak Saudaraku semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tentu salam ta'zim dan hormat kita semua kepada para kiai yang berhadir, para pengurus Masjid Nurul Huda, benar ya, Nurul Huda ya, Al-Huda, serta khususnya yang mengumpulkan kita, yaitu Majelis Ta'lim hari Ahad, Majelis Ta'lim Arafah. Insyaallah mudah-mudahan dengan disebutnya Arafah kita semua memahami siapa diri kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dengan dirinya, maka insyaallah dia akan kenal siapa penciptanya. Maka saya tidak tahu apakah itu latar belakangnya sehingga disebut namanya pengajian Arafah, atau juga ada kaitannya ketika dibentuk ta'lim ini dengan ketika saudara-saudara kita berada di padang Arafah. Tapi yang jelas bahwa bapak-bapakku, saudara-saudaraku yang melakukan gerakan ini adalah bahagian dari mengingatkan kita semua untuk kita terus punya komitmen, punya kepedulian atas keberlangsungan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bendera yang di depan saya ini ada bendera merah putih, ada bendera Palestina. Pagi ini jam 6 saya sebenarnya akan menghadiri gerakan bela Palestina di Patung Kuda. Dari tadi Ustadz Zaitun sudah ingatin nih. Maka saya terima kasih bisa lebih duluan, berarti saya bisa cabut duluan nih. Bahagian dari komitmen kita untuk membela kemerdekaan saudara kita. Mudah-mudahan ini bahagian dari syiar kita juga untuk mengetuk hati umat untuk terus setidak-tidaknya dalam doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Yuk kita buka surah As-Saff 10 dan 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih. Tu'minuna billahi wa rasulih. Wa tujahiduna fi sabilillah. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم
أنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Minum dulu. Ke dalam. Bapak Ibu yang saya muliakan, lebih sering mana Al-Quran di rumah kita atau dangdutan? Ini kan penggerak dakwah semua ini. Yang hadir subuh ini adalah penggerak dakwah. Hari ini 28 Dzulhijjah, betul? Jangan-jangan lupa kita. Hari ini 28 Dzulhijjah. Artinya 2 hari lagi, insya Allah hari Selasa, kita akan memasuki 1 Muharram 1448 Hijriah. Tapi saya nggak melihat tuh ada spanduk Selamat Tahun Baru Islam. Hah? Kita di Srengseng sawah nih. Ayo, masjid dan musola hari ini naikkan tuh spanduk. Masa tahun baru Masehi ada selamat, Happy New Year. Kenapa tahun baru Islam sebagai gerakan dakwah ini seolah-olah sepi dari perhatian kita? Benar nih Pak? Betul nih ya? Yuk, ketua-ketua masjid, ketua pengajian, yuk. Nggak seberapa tuh naikkan spanduk aja. Palingan 200.000. Iya, ya Ustadz ya, Masjid Muawana, musola apa lagi yang dekat saya? Mana tadi yuk? Hidayah tuh. Yuk, jangan sepi Pak. Kalau perlu di jalan-jalan tuh, selamat datang, selamat tahun baru 1448 Hijriah. Kenapa ini diperlukan sebagai gerakan dakwah kita, saudaraku? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah ini ayat ini, kalau sebut wahai orang-orang yang beriman, pastilah diturunkan di Madinah apa Makkah? Madinah. Ya ayyuhalladzina amanu, itu pasti di Madinah. Kalau bicara Madinah, berarti tempat di mana baginda Rasul hijrah. Bapak saudaraku sekalian, periode kepemimpinan dakwah Rasul 13 tahun berada di Makkah, lebih kurang 13 tahun, 10 tahun berada di Madinah. Jadi kalau kita runut sejarah hidupnya baginda Rasul, usia 25 tahun menikah. Betul? Betul. Menikah dengan seorang wanita yang dikenal Khadijah, Ummi Khadijah, yang maharnya luar biasa. Berapa ratus ekor unta maharnya Rasul nikahin Khadijah itu. Sebahagian menyebut ada yang 100 ekor unta. Ada yang menyatakan sampai 200. Sebutlah 100 ekor unta. Satu unta itu sebutlah 20 juta atau 30 juta. Sebutlah 40 juta. Kira-kira diuangkan ke uang Indonesia berapa itu? 2 miliar sampai 4 miliar ya. Kira-kira ada nggak kita sekarang yang meminang istri kita 4 miliar? Ini kebanggaan nih. Saya sering bilang sama anak-anak muda. Itu menandakan Muhammad itu pengusaha. Muhammad sebelum jadi nabi itu pengusaha. Saudaraku, Rasul kita itu pengusaha, orang kaya. Jangan ada di benak anak muda Rasul itu miskin, tidak. Umur 17 tahun dia sudah menjadi owner, sudah menjadi pemilik bisnis.
Di 25 tahun dia sudah betul-betul menjadi seorang konglomerat di zamannya. Bermitra dengan istrinya yang menjadi mitra kerjanya. Akhirnya mereka menikah. Ini sejarah yang tidak bisa dihilangkan. Maka ketika Rasul menjadi Nabi dan Rasul, salah satu yang terkenal statement beliau adalah, dari 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga itu, 8 diantaranya adalah pedagang. Maka statement saya hari ini, negara yang maju adalah negara yang ekspornya harus lebih banyak dari impornya. Pertanyaan, negaraku, negaramu hari ini Indonesia, lebih banyak eksporkah atau impor? Ini kenyataan, Pak. Jadi kalau ekonomi kita hari ini seperti ini, itu karena ekspor kita tidak banyak dibanding dengan tepung impor, jagung impor, buah-buahan impor, kacang kedelai impor. Maka sekarang kebijakannya adalah kembalikan ekonomi kita kepada Undang-Undang Dasar Pasal 33. Untuk apa menunjang pasal 34 Undang-Undang Dasar 45? Hafal? Jarang kita mau ngapal itu. Ekspor sekarang 1 pintu. Itu bagus. Saya yang bagus-bagus saya dukung, Pak. Yang nggak bagus kita kritik. Kan? Ekspor 1 pintu. Supaya apa? Supaya terasa betapa banyaknya hasil negeri ini yang selama ini keluar tanpa diketahui negara. Atau diketahui tapi disulap oleh para maling-maling itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kembali ke kisah kita tadi. Baginda Rasul di usia 25 menikah. Di usia 40 menerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah pertanda baginda Rasul diangkat jadi nabi dan rasul. Ketika dia terima itu ayat Iqra, Iqra, bacalah, bacalah. Itulah SK, surat keputusannya pengangkatan Muhammad bin Abdullah menjadi Nabi Khataman Nabiyyin wal Mursalin. Begitu ayat turun, zammiluni, kedinginan. Bukan karena AC, bukan karena kipas angin, bukan karena udara Makkah, bukan. Menggigil. Maka ketika ayat berikutnya turun, ya ayyuhal muddassir, ya ayyuhal muzammil. Itu kan serunya wahai orang yang berkemul, wahai orang yang berselimut. Maknanya itu bukan berselimut karena kedinginan, bukan. Karena masih merasakan betapa beratnya itu tugas. Betapa beratnya ini ayat, betapa beratnya ini misi kenabian. Qum, bangun. Nah, makanya saya ingin membangunkan kita ini. Ingin membangunkan diri saya, ingin membangunkan diri kita. Ya ayyuhal mudzammil, ya ayyuhal muddatsir. Qum, bangun. Maka umat Islam hari ini dan seterusnya wajib bangun. Betul? Betul. Ada sebuah ayat. La tahsaban wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kamu mengira orang-orang yang mati di medan perang itu, orang-orang yang gugur syahid itu, mereka itu amwata, mati. Tidak. Bal ahya, mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzaqun.
tidak sekedar hidup, tapi mereka mampu memberikan rezeki. Pak, masih ada ziarah untuk wali-wali Songo kita? Masih ada yang pergi? Masih? Pertanyaan saya, kenapa kita ke sana? Kan mereka sudah wafat ya? Bal ahya. Mereka itu masih hidup. Yang mati itu jasadnya. Maka pertanyaan saya, mahwal hayah? Siapa yang disebut dengan hidup? Hum, siapa yang disebut dengan bangun itu? Ciri orang hidup itu yang pertama adalah punya rasa. Ini ada kopi, ada air putih. Benar Pak ya? Kita bisa bedain rasanya? Bisa? Berarti kita masih hidup. Fisiknya masih hidup. Karena bisa membedakan mana air putih, mana kopi. Air putih tidak pahit, kopi pahit. Maka orang bilang begini, biarlah pahit di lidah, asal jangan pahit dalam kehidupan. Banyak orang bilang, biarlah pahit di lidah, tapi sehat dalam jasmani. Jadi tidak selamanya yang pahit itu menyakitkan. Kan gitu ya. Nah, banyak orang bisa membedakan mana pahit, mana manis. Karena dia masih hidup. Tapi kalau kita sebut, apakah rohaninya hidup? Jawabannya adalah hum. Dia merasa enggak dengan saudaranya yang lain? Ada orang yang sakit, ada orang yang kelaparan, saudara kita di Palestina diinjak-injak, dibunuh, geonisida. Apakah kita merasa kita ikut di situ? Ikut. Setidaknya ini kita punya komitmen untuk bela itu. Itu berarti apa? Kita masih hidup, Pak. Tapi kalau ada tetangga kita yang sakit, saudara kita dihina, saudara kita diinjak-injak, kita cuek saja. Sesungguhnya Anda itu hidup secara fisik, tapi sudah mati serasanya secara rohani. Ini semua adalah pejuang subuh yang insya Allah badannya hidup, rasanya hidup. Amin. Rasa kepedulian, rasa keadilan, rasa keprihatinan, itu adalah bahagian dari ciri kita hidup. Bal ahya, mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzaqun, dan tidak sekedar hidup. Inda rabbihim yurzaqun, bisa mendatangkan rezeki. Pertanyaan kedua, apa ciri orang hidup lagi yang kedua? Ciri hidup yang kedua adalah harokah, bergerak. Ya Ustadz Razak ya. Kenapa ada dewan masjid? Kenapa ada ormas? Kenapa ada gerakan? Kenapa ada majlis ta'lim? Kenapa? Untuk menggerakkan umat. Ciri orang hidup itu bergerak, Pak. Maaf, 1000 kali maaf. Ada orang yang tangannya tidak berfungsi lagi. Apa sering kita sebut itu? Kalau penyakitnya stroke, bahasanya kita sebut apa? Mati sebelah. Badannya sudah mati sebelah. Itu artinya apa? Mati. Mati sebelah, nggak bergerak. Jadi kalau ada orang narkoba di samping rumahnya, LGBT berkembang di sekitarnya, judi online dia biarkan, kemusyrikan dia biarkan, aliran sesat dia biarin, anaknya nggak pakai busana muslimah dia diamin, tempat kosnya diberikan kesempatan untuk orang berzina di situ didiamin. Ini namanya orangnya mati. Harokah, bergerak. Ini kita ngaji pengajian subuh ini, kalau ilmu saya yakin udah ningkat ini, Pak. Tujuan kita buat pengajian ini apa? Supaya serengseng sawah ini bergerak. Supaya masjid-masjid kita tuh hidup. Kenapa? Karena dari situlah yang disebut dengan harokah, pergerakan.
Saya kalau ibadah Pak, saya yakin bapak-bapak ibadahnya jauh lebih bagus dari saya. Zikirnya lebih banyak dari saya Pak. Jadi kalau ditanya, ente kenapa nggak pernah kelihatan mukanya? Iya betul, aku bergerak Pak. Ini Ustadz Rafiq tahu lah, kalau saya muncul sebentar, kadang-kadang nggak sempat zikir, dah pulang saya. Karena masih ada pergerakan. Kum, berdirilah. Berdiri, kum. Fa'anzir. Sampaikan berita kebenaran itu. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada satu kaum, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair, yang mengajak orang kepada kebajikan. Mengajak berarti kita harus berada di depan, saudaraku. Harus kita yang memulai pergerakan ini. Jadi Bapak dan saudaraku, saya berterima kasih kita terus melakukan ini. Bahagian dari apa? Pergerakan. Masalah orang mau digerakkan atau tidak bukan urusan kita. Tapi terus teriak. Tu'minuna billah. Ajak orang untuk beriman kepada Allah. Wa rasulih. Dan kepada Rasul. Enggak boleh berhenti. Dari mana kita mulai? Yad'una ilal khair. Berarti dari diri kita. Dari keluarga kita. Dari lingkungan kita. Kita mulai ini. Makanya ada pengajian Arafah di Srengseng Sawah. Untuk apa ini? Pergerakan. Karena ciri orang hidup itu bergerak. Kalau dia tidak bergerak, meskipun fisiknya sehat, sesungguhnya dia sudah mati sebelum mati yang sesungguhnya. Kira-kira benar nggak ini? Hah? Kira-kira benar nggak ini, Pak? Betul, Pak? Ya, Pak ya. Bapak datang majlis subuh ini, setiap subuh pindah-pindah ini untuk apa, Pak? Dakwah. Bapak bilang, saya memang nggak bisa ngomong sama seperti Pak Ustadz. Nggak bisa saya. Tapi saya siapkan setiap hari untuk bergerak. Saya punya kaki, saya ke masjid. Begitu saya melangkah ke masjid, saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan langkahku ini adalah langkah terbaik. Dan mudah-mudahan ya Allah, orang yang melihatku berjalan ke masjid, tergetarlah hatinya untuk ikut ke masjid. Itu saja. Dakwah itu enggak mesti teriak-teriak kayak kami-kami ini. Enggak, Pak. Kita berdakwah nyapu sampah depan rumah. Mengambil sampah ke tempatnya. Atau membuang duri dari tengah jalan, kata Rasul. Itu dakwah. Dakwah apa itu? Ngingatin orang. Ya Allah. Jadilah ini bisa menjadi kebajikan buat generasiku ke depan. Kalaupun dia tidak bisa mengajak orang kepada kebaikan, jangan dia mengotori kebaikan itu. Itulah yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun berada di Makkah, saudaraku. Dia berdakwah. Dakwahnya dari mana? Dari pintu ke pintu. Dia sampaikan itu. Qum, bangun, fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Sampaikan kebesaran agamamu. Sampaikan kebesaran penciptamu. Allahu Akbar. Dari mana tantangan dakwahnya Bapak? Bukan dari orang lain. Tantangan dakwah yang berat itu bukan dari orang lain. Sejarah menunjukkan Nabi Adam. Memang komoditas belum banyak. Tantangan dakwah datang dari anaknya. Nabi Nuh, tantangan dakwah dari siapa? Dari anak dan istrinya. Nabi Lot dari siapa? Dari istrinya. Nabi Ibrahim alaihissalam dari siapa? Dari orang tuanya dan penguasa di zaman itu. Yang dikenal dengan yang namanya Azar. Dan dikenal penguasanya siapa waktu itu? Namrus.
Jadi tantangan dakwah itu ada, Pak. Rasul dari mana tantangannya? Pamannya sendiri. Tabbat yada abi lahabil. Maka kita sebagai pendakwah ini, Bapak sekalian, yang paling berat. Saya bukan berat ceramah di depan Bapak. Yang paling berat itu ngurusin keluarga kita. Karena itu hari ini saya ingin mengajak kita, yuk kita hijrah. 13 tahun berada Rasul di Makkah. Maka dakwah itu tidak bisa. Banyak sekali hambatannya, banyak tantangannya. Maka salah satu di antaranya hijrah. Pindah. Kapan itu? Hijrah itu terjadi di 12 Rabiul Awal sesungguhnya. Tetapi dalam sejarah dicatatkan bahwa hijrah itu disebut 1 Muharram. Kenapa begitu? Karena rencana untuk pindah itu sudah lama dicadangkan. Tapi eksekusinya di bulan Rabiul Awal. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Terus ayat berikutnya. Ketika Rasul meninggalkan tempat itu, maka Ali bin Abi Thalib sebagai anak muda yang komitmennya luar biasa menempati tempat tidurnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Perjuangan ini tidak lepas dari ulama, penguasa, anak muda, istri, keluarga, harus kompak kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, udah jam 6 ya, enggak usah lama-lama ya. Jadi apa masalah kita hari ini? Kita sekarang bicara hijrah. Rasul hijrahnya hijrah Makkiyah, hijrah badaniyah, pindah. Dia tinggalkan itu Makkah. Bukan berarti kalah berdakwah di Makkah, bukan. Dakwah itu harus diekspansi, harus ditularkan, harus dikembangkan. Jauh sebelum hijrah, sahabat-sahabat dari Madinah sudah melakukan pengkaderan, pelan-pelan datang ke Makkah. Sebagian datang ke Makkah, mereka pulang ke Madinah. Maka begitu Rasul sampai di Madinah, Rasul disambut, Tala'al badru alaina min sani wajaba syukru Mada'a lillahi da'i. Tidak mungkin itu Rasul disambut kalau belum ada orang-orang yang waktu itu terlibat dakwah. Subhanallah. Apakah Rasul kalah? Tidak. Apakah Rasul mengalah? Mungkin. Tapi itu adalah strategi dakwah. Baginda Nabi Allah Ibrahim alaihissalam juga melakukan dakwah hijrah. Dia tinggalkan Palestina. Salah seorang istrinya tinggal di Palestina. Salah seorang istrinya dibawa ke Makkah. Bukankah itu disebut dengan hijrah? Salah seorang putranya Ishak tinggal di Jazirah Palestina. Yang akhirnya melahirkan keturunannya Nabi Allah Ya'qub alaihissalam. Nabi Ya'qub punya keturunan nanti Nabi Yusuf alaihissalam. Dan terus kemudian ada lagi Nabi Musa alaihissalam yang menerima kitab Taurat. Yang kemudian ada kitab Zabur yang diterima Nabi Daud alaihissalam. Yang membangun Baitul Maqdis di Palestina yang kita perjuangkan hari ini. Dilanjutkan anaknya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Turun-temurun lahirlah Nabi terakhir di Jazirah Palestina. Itulah Nabi Isa alaihissalam yang menerima kitab Injil. Pada sisi lain Rasul Ibrahim alaihissalam pindahkan putranya namanya Ismail alaihissalam. Dia lahir di Jazirah Palestina tapi dipindahkan ke sebuah tempat. Itulah dia Makkah Al-Mukarramah. Dibangunlah Ka'bah. Dilanjutkan anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Turunan ke-22 lahirlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hijrah. Untuk apa? Untuk mengembangkan nilai-nilai dakwah.
Maka kita yang di Srengseng ini, kita tetap tinggal di sini. Insya Allah. Amin. Srengseng ini aman, tentram. Saya terima kasih ini. Saya sudah hampir tahun 2009 saya di sini. Sekarang 2026. Udah berapa tahun itu? Alhamdulillah aman, tentram. Sebutir rambutan pun tidak hilang. Alhamdulillah. Kita syukuri ini daerah kita nih tentram, aman, airnya indah, di depannya ada setu. Subhanallah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Orang Srengseng Sawah, nikmat yang mana lagi yang kamu dustakan? Kenapa pengajian subuh enggak banyak saudaraku yang datang? Udah lumayan nih. Dibanding dengan jumlah belum lumayan. Benar apa benar ini? Saya dulu yang paling sering saya waktu tinggal di Pasar Minggu itu, ditinggal saya di Kebagusan dulu, saya ikut pengajian subuh. Allahu yarham Haji Madali. Sekarang dilanjutkan anaknya Haji Madani. Betul ya? Nah itu setiap saya duduk, tuh saya nggak mau duduk di depan. Karena saya minder dengan para kiai di Betawi. Yang pakai gamis, pakai sarung, pakai serban, baca kitab. Saya duduk di belakang gitu. Kebiasaan tuh saya begitu berdiri boleh dipanggil tuh. Ustadz Medan sini kau sini. Dengan bahasa dia yang ciri khas itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sebagai orang Medan, orang Sumatera, merasa tentram di daerah Srengseng Sawah. Amin. Kenapa? Karena kita harokah, kita hidup, dakwahnya hidup, gerakan subuhnya hidup, musallanya hidup. Karena itu, maka hari ini kita jangan pindah badan dari sini. Yang kita pindahkan apa? Hijrah qalbiyah kita. Terakhir, Rasul pindah ke Madinah, yang pertama dia bangun bukan apartemen. Yang pertama dibangun adalah masjid. Kenapa masjid? Ya ini dia. Dibentuk jamaah, persatuan, kesatuan. Di masjid kita nggak ada beda. Jabatan di luar boleh beda-beda. Tapi di masjid, siapa yang datang duluan, dia saf paling depan. Udah, meskipun dia siapa? Ya. Betul apa betul? Nah itu. Ini dia. Subhanallah. Kenapa dibangun masjid? La masjidun ussisa 'alat taqwa. Disinilah dibina. Tidak hanya ibadah. Ini dibina kita. Diingatkan kita, dikomporin oleh saya ini supaya gerakan dakwahnya tidak melempem. Hari ini akan naik spanduk di mana-mana. Selamat Tahun Baru Islam. Di handphone kita akan muncul flyer. Anak muda yang mendengar ceramah ini, media sosialmu gerakkan Selamat Tahun Baru Islam. Yuk kita hijrah, tinggalkan yang jahat, perbaiki dirimu untuk lebih baik. Kalau kemarin sholatmu tidak berjamaah anak muda, sekarang yuk berjamaah. Kalau kemarin Quranmu jarang dibaca, yuk sekarang kembali kepada Al-Quran itu. Begitulah seterusnya. Itu yang disebut dengan hijrah qalbiyah. Yang kedua, begitu Rasul pindah ke Madinah, dia bangun itu masjid, dia ciptakan kaderisasi di masjid. Ada yang namanya Baitul Arqam, rumah pembinaan anak-anak muda. Maka pengajian Arafah saya ingin menambah kegiatan kita Ustaz. Kalau boleh tidak hanya pengajian subuh orang tuanya. Yuk kita buat di liburan ini. Gimana caranya kalau kita buat pelatihan singkat tentang keislaman dan kenegaraan misalnya. Atau keislaman dengan nilai-nilai keislaman untuk anak-anak muda kita. Yuk satu musalla, satu masjid, utus 2-3 orang. Di sini kita duduk satu hari. Orang menyebut dengan pesantren kilat. Terserahlah apa namanya. Karena kita ini enggak tahu Pak. Kematian tuh enggak tahu kita. Kematian tidak melihat abjad ya. Kalau melihat abjad itu huruf A yang duluan. Kalau Mas Huril pertengahan. Ustadz Rofik lebih lama dari saya nih. Tapi kalau pakai Ahmad Rofik beliau duluan. Karena huruf A. Ustadz Jarkasi Z. Tapi kalau pakai Ahmad Jarkasi, huruf A duluan. Berarti saya belakangan dong Pak kalau gitu. Tapi kematian tidak melihat abjad. Kalau begitu, kalau kita ini harus siapa? Harus generasi kita Pak. Sekarang saingan kita dulu YouTube.
Qiraatul kutub, sekarang qiraatul YouTube. Sekarang ada saingan kita, AI. Iya Pak, teknologi sekarang luar biasa. Banyak orang ngaji melalui AI Pak. Ini harus kita mulai nih, gerakan harokah. Yuk, saya nggak tahu, ini liburan panjang Pak. Juli ini libur, atau mulai pertengahan Juni sudah libur. Belum lagi bagaimana gerakan orang menghancurkan pesantren. Bapak rasakan itu. Secara masif. Mungkin kasus itu ada, mungkin. Atau sebutlah ada, tapi di blow up Pak. Di blow up. Diserang di media sosial. Apa yang terjadi Pak sekarang? Jujur, banyak orang-orang sedikit takut nitipin anak di pesantren. Padahal pesantren adalah punya peranan untuk mendudukkan negeri ini menjadi negeri yang beradab. Negeri yang berakhlakul karim. Yang kedua, Rasul membangun persaudaraan muhajirin dan ansar. Itulah di masjid. Baitul Arqam dia kembangkan gerakan dakwah itu. Yang terakhir, Rasul membangun pasar. Itu orang awak nih. Padang pandai dagang. Dibangun pasar Pak. Satu-satunya provinsi di Indonesia yang tidak ada Alfamart dengan Indomaret. Mohon maaf saya sebut namanya. Itu Sumatera Barat. Nenek mama tidak boleh. Biarin masyarakat jualan. Jangan dikuasai oleh orang-orang tertentu. Kaila yakunu dulatan bainal aghnia. Salah satu kesalahan di sebuah negeri apabila kekayaan itu hanya berada pada sekelompok orang. Sementara orang lain terzalimi. Mohon maaf Pak. Itu yang saya sebut tadi itu. Kira-kira pedagang kelontong mati atau hidup? Tapi masyarakat kita kan tidak melihat itu. Yang penting berbelanja masuk satu tempat pakai AC dingin. Ini gerakan ekonomi menjadi sasaran empuk hari ini. Karena itu maka Rasul bangun pasar. Rasul bangun pasar Pak. Dibangunnya market. Maka UMKM. Ya, saya kebetulan ketua. Selain di Ormas, saya ketua di Al-Wasliyah. Saya juga ketua di bidang halal Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu UMKM-nya belum punya sertifikat halal, ngomong dengan saya. Saya kampanye nih Pak. Supaya punya sertifikat halal UMKM. Gratis itu Pak. UMKM gratis ya. Karena produknya safety clear. Tapi kalau produknya reguler itu bayar. Reguler itu yang ada dagingnya. Itu produk penelitian. Tapi kalau yang hanya buat kue segala macam yang udah jelas itu gratis. Untuk apa itu? Sampai 2026 Oktober seluruh UMKM kita yang dipegang oleh kita sebaiknya, dan itu merupakan keputusan negara, harus punya sertifikat halal sehingga daya jualnya semakin tinggi. Nanti ke depan Bapak kalau ada air mineral seperti ini, kita lihat ada tidak sertifikat halalnya. Ada, itu yang kita ambil. Kalau belum, kita suruh membuat sertifikat. Gerakan halal ini bahagian dari kita hijrah. Pasar dihidupkan. Saya pikir insya Allah mudah-mudahan gerakan ini terus hidup. Amin. Ya, gerakan ini terus hidup. Saya nunggu gerakan kita di liburan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gerakan musola kita. Entah apalah dibuat di situ. Boleh jadi diundang UMKM kita pelatihan untuk dapat sertifikat. Saya siap. Atau boleh jadi ada pelatihan imam-imam masjid. Nanti Pak Imam yang membuat itu. Anak-anak muda kita didiklah untuk jadi imam-imam masjid. Untuk azan di masjid. Ya kalau kita di Masjid Muawanah siapa yang duluan datang itulah yang azan. Ya. Atau sini saya nggak tahu. Sini mungkin sudah ada tempat itu ya. Masih begitu. Ayo ini gerakan ini kita mulai.
Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya boleh izin duluan nanti ya. Ya. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon izin, mohon maaf saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa bi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.